Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Saila Fahriha sebagai dosen pengampu mata kuliah Fikih Ibadah, dan kepada teman-temanku yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahlus Sufi Fatihatul Kamal, Fika Firdana, Putri Nadia Ismahani Aziz, dan Kartika Sinta Nuriyah akan menjelaskan hasil diskusi kami yang bertema tata cara haji dan permasalahannya. Yang pertama, pengertian haji. Haji dalam bahasa Arab adalah al-hajj, yang berarti menyengaja. Menurut istilah adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melakukan beberapa rangkaian amal ibadah menurut rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara. Pelaksanaan haji ini hanya sekali seumur hidup bagi orang-orang yang mampu atau istita'ah. Biasanya haji dilaksanakan pada bulan Zulhijjah bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha. Hukum pelaksanaan haji adalah wajib bagi seorang muslim yang mampu dalam hal fisik maupun materi, baik laki-laki maupun perempuan. Perintah haji terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Artinya, mengerjakan haji merupakan kewajiban hamba terhadap Allah, yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Sejarah haji telah lama diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah dilaksanakan oleh manusia pada zaman Nabi Ibrahim, jauh sebelum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Ritual haji sebagian besar mencerminkan kisah perjuangan para nabi, termasuk kisah keluarga Nabi Ibrahim dan juga Nabi Adam. Seperti halnya sa'i, yaitu berlari antara Bukit Safa hingga Bukit Marwah, didasarkan untuk mengenang perjuangan istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar, yang pada saat itu beliau sedang mencari air untuk putranya yang bernama Ismail. Siti Hajar berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah hingga 7 kali demi mencari sumber mata air, karena pada saat itu Ismail sedang kehausan. Sementara wukuf di Arafah didasarkan untuk mengenang bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah tinggal di surga. Karena kesalahan keduanya, kemudian Allah menurunkannya ke muka bumi ini. Maka Arafah merupakan tempat bertemunya kembali Nabi Adam dan Siti Hawa setelah keduanya sempat berpisah. Syarat wajib haji. Yang pertama adalah beragama Islam. Beragama Islam adalah syarat sah ibadah haji. Karena seseorang yang statusnya bukan muslim, walau dia mengerjakan semua bentuk ritual haji, tetapi saja tidak sah ibadahnya, dan tentunya apa yang dikerjakan itu juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kebaikan. Di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa amal-amal yang dilakukan oleh orang yang statusnya bukan muslim adalah amal-amal yang terhapus dengan sendirinya. Yang kedua, berakal. Berakal adalah terjemahan bebas dari istilah aqil, yang maknanya waras, normal, dan tidak gila atau hilang ingatan. Berakal menjadi syarat wajib dan juga syarat sah dalam ibadah haji, dan dikatakan syarat wajib karena orang yang gila dan tidak waras tentu tidak diwajibkan untuk berangkat haji meski dia punya harta dan kemampuan. Yang ketiga, baligh. Yang dimaksud di sini adalah ketika anak kecil yang belum baligh tidak dituntut untuk mengerjakan haji meski dia punya harta yang cukup
untuk membiayai perjalanan ibadah haji ke Mekah. Akan tetapi, apabila seorang anak yang belum balik tapi sudah mumayyiz berangkat ke tanah suci lalu mengerjakan semua ritual haji, maka hukumnya sah dalam pandangan syariah. Namun dalam pandangan ijma ulama, ibadah haji yang dikerjakan dianggap haji sunnah dan bukan haji wajib. Konsekuensinya, manakala nanti dia sudah balik, dia tetap masih punya kewajiban untuk melaksanakan lagi haji yang hukumnya wajib. Yang keempat, merdeka. Dalam hal ini, seorang budak tentu tidak diwajibkan untuk mengerjakan ibadah haji. Namun bila tuannya mengajaknya untuk menunaikan ibadah haji dan dia menjalankan semua syarat dan rukun serta wajib haji, hukumnya haji yang dilakukan sah menurut hukum agama. Tetapi umumnya seorang budak tidak memenuhi banyak syarat wajib haji, selain karena budak tidak punya harta yang bisa membiayai berangkat haji. Budak juga mempunyai kewajiban untuk melayani tuannya. Yang kelima, mampu atau istitoah. Mampu adalah kecukupan dari segi biaya baik untuk yang pergi maupun untuk yang tinggal di kampung, kekuatan dalam perjalanan serta tidak terhalang diri dari segi keamanan kendaraan dan sebagainya. Para ulama banyak yang merinci tentang kriteria mampu menjadi beberapa hal, antara lain mampu secara fisik, badan, mampu secara harta, dan juga mampu secara keadaan, yakni keadaan yang aman dan kondusif. Dan ditambah satu lagi tentang bentuk mampu yang khusus diisyaratkan untuk para wanita yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Tata cara pelaksanaan haji. Yang pertama, haji tamattu. Kata tamattu sendiri berasal dari kata tamatta'a yang berarti bersenang-senang. Dalam pelaksanaannya, jamaah mengerjakan ibadah umroh hingga selesai, lalu bersenang-senang selama jeda tahalul dengan terbebas dari larangan-larangan ihram. Kemudian di tanggal 8 Dzulhijjah kembali berihram untuk ibadah haji hingga selesai. Hal ini sesuai dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah RA. Ia berkata, kami keluar dari Madinah bersama Rasulullah SAW pada tahun Haji Wada. Sebagian dari kami berihlal dengan umroh atau haji tamattu, dan sebagian lagi berihlal dengan haji dan umroh atau haji qiron, dan sebagian yang lain berihlal dengan haji atau haji ifrad. Nabi Muhammad SAW berihlal dengan ihlal haji atau haji ifrad. Orang yang berihlal dengan umroh atau tamattu, ia bertahalul ketika tiba di Mekah sesudah umroh. Adapun yang berihlal dengan haji ifrad atau menghimpun antara haji dan umroh qiron, mereka tidak bertahalul dengan hari Nahr 10 Dzulhijjah. Yang kedua, haji ifrad. Kata ifrad berarti menyendirikan. Artinya, seseorang melaksanakan ibadah haji saja tanpa melaksanakan umroh. Dilanjut dengan saya, Kartika Sintanuria dengan NIM 9326035020. Poin B. Menguraikan problematika tentang haji. Problematika berarti masalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti hal-hal yang masih belum terpecahkan permasalahannya. Dengan demikian, problematika haji berarti permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jalannya haji yang belum menemukan solusinya. Dilansir dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, beberapa permasalahan yang sering terjadi kepada jemaah haji antara lain: yang pertama, permasalahan jemaah haji yang hilang atau tersesat. Kedua,
permasalahan jemaah haji yang kehilangan uang. Yang ketiga, jemaah haji yang wafat. Yang keempat, permasalahan bus angkutan jemaah haji Arafah Mina tidak dapat menampung. Yang kelima, permasalahan jemaah haji kecelakaan. Yang keenam, permasalahan kebakaran tempat akomodasi. Yang ketujuh, permasalahan jemaah haji sakit dan dievakuasi ke Makkah tanpa ihram. Kedelapan, permasalahan jemaah haji yang tidak cukup waktu arba'in. Dan yang terakhir, permasalahan jemaah haji wanita belum tawaf ifadah sampai saat kloternya pulang ke tanah air, dan beberapa permasalahan lainnya. Untuk menguraikan permasalahan di atas, seperti wafatnya jemaah haji, diperlukan tindakan yang menyangkut ketua kloter yang akan melapor kepada sektor dan memberitahukan kepada majmuah yang akan ditempati. Setelahnya, dokter kloter membuatkan sertifikat of death. Ketua kloter mencatat tirkahnya. Bila almarhum ada keluarga, tirkahnya diserahkan kepada keluarga dengan tanda terima. Bila tidak ada keluarga, tirkahnya diserahkan kepada dokter dengan tanda terima untuk berhenti mengirimnya kepada keluarga almarhum di tanah air. Selanjutnya, petugas sektor hubungi maktab atau majmuah yang akan ditempati untuk mengurusi dan menyelesaikan pemakamannya. Apabila wafat di Jeddah, maka pengurusannya oleh wukala, di Makkah oleh maktab, dan di Madinah oleh majmuah. Jika wafatnya di tempat penginapan atau hotel, maka ketua kloter bersama dokter kloter memberitahukan kepada maktab atau majmuah. Dokter kloter membuat certificate of death. Selanjutnya, ketua kloter menyerahkan dan mencatat tirkahnya, serta melapor kepada kepala sektor dan dakir setempat. Jika wafatnya di RSAS atau PBHI, maka ketua kloter setelah diketahui oleh petugas sektor atau dakir segera cek dan beritahukan keluarganya. Ketua kloter mengumpulkan dan mencatat tirkah almarhum serta melapor ke sektor atau dakir. Selanjutnya, petugas maktab membawa jenazah ke dinas pemakaman untuk dimakamkan. Apabila jenazah meninggal di Makkah akan dimakamkan di Ma'la. Bila jenazah meninggal di Jeddah akan dimakamkan di Siti Hawa. Selanjutnya, bila jenazah meninggal di Madinah akan dimakamkan di Baqi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.